Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah kembalinya pemimpin Indonesia ke panggung dunia setelah absen 1 dekade. Prabowo diagendakan berpidato di markas besar PBB dengan urutan ketiga usai Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadwal Prabowo berpidato adalah pukul 9 pagi waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Istana mengonfirmasi Presiden Prabowo akan menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia yang lebih adil dan inklusif. Sidang umum PBB ke-80 tahun ini mengusung tema Better Together, 8 Years and More for Peace, Development, and Human Rights dan akan berlangsung hingga 29 September mendatang. Dan kami masih bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philip J. Morte. Pak Philip, tadi sudah dibicarakan bagaimana kemudian dampaknya dari suara Indonesia dengan kehadirannya dan juga nanti pidato di sidang umum PBB oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Kita ketahui juga sudah ada 142 negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Ya. Kemarin sempat juga Netanyahu marah akan ini. Nah, ini dampaknya ke Israel bagaimana? Apakah akan menambah konflik, justru menambah buruk, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang pertama Indonesia anggota PBB yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita sudah lama mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal. Karena itu upaya-upaya yang kita lakukan di PBB tidak harus bergantung pada penerimaan oleh Israel. Karena kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan tentu saja seperti dinyatakan juga oleh berbagai negara dan juga Presiden pernah mengatakan ketika kita memikirkan two state solution itu nanti akhirnya ada 2 negara yang sama-sama berdaulat dan hidup berdampingan. Tetapi kondisinya harus dipenuhi dulu. Yang pertama, kita harus jamin kemerdekaan Palestina. Tanpa itu tidak mungkin ada two state solution. Dan kemudian menurut saya dalam beberapa hari terakhir ini perkembangannya sebetulnya ada progres yang baik sekali ya. Tadi disampaikan bahwa ketika di voting untuk endorsement New York Declaration yang isinya adalah tentang tuntutan negara-negara anggota PBB agar ada solusi perdamaian di Palestina, penghentian kekerasan, dan berbagai macam aspirasi negara di dunia terkait kemerdekaan Palestina, itu 140 negara setuju. Yang menolak hanya 10, yang 12 abstain. Artinya apa? Ada lebih banyak negara sekarang yang sudah dalam pemahaman yang sama. Bahwa kekerasan di Palestina, di Gaza itu sudah melewati batas toleransi, sejak lama sebetulnya, batas toleransi humanitarian kita. Karena itu menurut saya, apakah Israel setuju atau tidak setuju, yang dilakukan Indonesia dan banyak negara lain sebetulnya adalah terus-menerus memberikan dukungan kepada Palestina dan memberikan dasar-dasar untuk kemerdekaan. Kalau bisa segera mungkin. Tapi yang menarik untuk kita cermati bersama juga, Indonesia dan Amerika artinya punya sikap yang bertentangan dalam menyikapi konflik Israel-Hamas ataupun juga terkait dengan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang menariknya lagi, Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga akan pidato usai Trump berpidato. Yang saya ingin minta pandangan dari Anda adalah bagaimana kemudian nanti hubungan diplomatik maupun juga hubungan geopolitik antara Indonesia dengan Amerika setelah ini, setelah Indonesia menyatakan sikapnya. Saya kira hal yang wajar dalam hubungan antar negara ya, bahwa mungkin kita setuju dengan Amerika dalam banyak isu, tetapi ada yang kita setujui. Juga dengan Uni Eropa, sehingga semua negara itu tidak harus selalu bersetuju dalam semua soal. Dan dalam konteks kemerdekaan Palestina, sejak awal memang kita sudah berbeda pandangan dengan Amerika Serikat. Sehingga menurut saya tidak akan terlalu banyak dampaknya karena sudah sama-sama memahami posisinya sejak lama. Baik Amerika Serikat memahami bahwa Indonesia itu mendukung kemerdekaan Palestina, di sisi yang lain Indonesia memahami posisi Amerika gitu. Karena ada dinamika negara masing-masing. Tentu saja yang akan disampaikan Presiden menjadi penting. Karena dalam konteks menyelesaikan berbagai konflik di dunia,
dan berbagai masalah di dunia, ada perubahan iklim, Betul. ada orang kelaparan dan lain-lain, itu nggak bisa hanya diselenggarakan oleh satu negara atau unilateral. Karena itu Indonesia tentu saja akan menekankan bahwa justru PBB ini memang tempatnya agar kita bisa menyelesaikan persoalan dunia ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan Amerika mendengar sih. Nah itu dia, tapi juga yang jadi yang menarik untuk dicermati dan kita tunggu-tunggu kan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB di UNGA. Kira-kira atau ekspektasi Anda, apa yang seharusnya disampaikan dan bisa mewakili aspirasi, suara, seluruh suara di Indonesia, tidak hanya Indonesia tapi juga keterwakilan sebagai Asia Tenggara? Saya kira hari ini situasi dunia rumit karena ada banyak perang. Dua perang itu terlalu banyak di Rusia dan juga di Gaza. Dan tentu saja kita berharap Presiden akan menyinggung bahwa kita sebagai bangsa yang sama, hidup di planet yang sama, harus berusaha mencapai solusi perdamaian. Dan PBB adalah tempatnya. Karena ini tadi disampaikan 80 tahun, dan kemudian dulu misinya adalah menyelesaikan persoalan kebangsaan dan persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua harapannya adalah mungkin juga menyinggung masalah-masalah yang paling real dan konkret dihadapi tidak hanya oleh Indonesia dan tapi juga dunia ya. Ada soal tadi perubahan iklim. Itu impaknya ke soal misalnya food security. Kalau iklim berubah mungkin akan banyak negara-negara yang mengalami kekeringan atau mungkin dalam konteks gagal panen dan seterusnya yang menyebabkan kebutuhan paling esensial manusia akan terancam. Kalau tidak ada solusi bersama, maka kita juga sama-sama akan mengalami dampaknya. Dan saya kira Presiden akan memperhatikan hal itu. Yang ketiga, saya rasa Presiden akan juga mengingatkan dunia nih. Kenapa PBB berdiri? PBB berdiri untuk menjaga perdamaian dunia. PBB berdiri untuk bisa mewakili negara-negara yang baru merdeka. Karena dulu mandat PBB itu adalah dekolonisasi kan. Jadi semua negara yang habis penjajahan harus dimerdekakan. Karena itu dia harus dibantu. Dan kita mengingatkan ini lagi dalam konteks pidato Presiden di Majelis Umum yang akan sebentar lagi berjalan ini. Dan dalam praktik diplomasi, Pak Philip, seberapa besar pengaruh suara Indonesia di PBB? Saya kira ada banyak sejarah ya yang sudah pernah dilalui oleh presiden-presiden Indonesia. Presiden Soekarno kita tahu sangat berwibawa karena beliau dianggap bagian dari tadi pemimpin negara-negara yang baru merdeka tahun 40, tahun 50 karena solidaritasnya demikian tinggi. Presiden Soeharto juga dianggap pemimpin waktu itu pemimpin gerakan non-blok, pemimpin ASEAN dan juga pemimpin negara yang bisa menstabilkan situasi regional Asia Tenggara. Kemudian kita mengalami masa reformasi. Presiden Habibie, Presiden Gus Dur bicara dalam konteks negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi yang menjadi perhatian dunia karena kita baru lepas dari krisis ekonomi tahun 97 yang itu impaknya bukan cuma di Indonesia, di kawasan gitu, tetapi bisa menjadi stabil lagi, itu menjadi perhatian dunia. Presiden SBY juga sama, dikenal sebagai presiden yang boleh dibilang sekarang Pak Prabowo dikenal juga sebagai foreign policy presiden. Sebelumnya Presiden SBY juga sama. Presiden SBY concern terhadap masalah-masalah lingkungan. Kita pernah mengalami soul searching ya. Sebelum soalnya lagi mengkaji ulang dirinya kan, apakah satu masih relevan, dua apakah dia bisa memenuhi harapan dan mandatnya, ya kan, ketiga apakah dia bisa menjadi solusi untuk persoalan hari ini dan masa depan di tengah situasi geopolitik yang semakin meruncing. Misalnya begini, kalau kita bilang PBB perlu direformasi, yang mau direformasi apanya misalnya ya? PBB itu banyak badan-badannya, ada WHO, ada yang ngurus kesehatan, ada FAO yang ngurus pangan dan lain-lain. Ini misalnya satu masalah funding. Seberapapun kita kritik Amerika Serikat, sejauh ini, selama ini sebelum Donald Trump, kontributor terbesar PBB itu adalah Amerika Serikat, ya kan? Ketika Donald Trump menyatakan nggak mau lagi, dia keluar dari mekanisme. Dia keluar dari WHO, keluar dari UNICEF, dan lain-lain.
ada persoalan funding. Apakah negara lain mau mengisi? Ya kan? Apalagi kebutuhan negara berkembang. Kalau WHO misalnya tidak bisa berfungsi, itu kan mengurus kesehatan. Kita baru lepas dari COVID, juga misalnya ya di Afrika ada banyak penyakit menular, ada Ebola dan lain-lain yang kalau tidak dibantu tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri dan mungkin bisa spill over kemana-mana. Kemudian apakah negara-negara ini mau bersepakat kalau gitu kita tambah donasi kita ke PBB agar dia tidak bisa berfungsi. Ini bagian dari yang tadi saya sampaikan, soul searching. Jadi mengkritik Amerika Serikat, tetapi apakah kita mau step up juga gitu ketika kita ingin lembaga multilateral ini tetap berjalan. Dan dalam konteks Indonesia, minimal dalam konteks Palestina ya, Presiden kan sudah menyampaikan dan sebetulnya presiden-presiden kita juga sebelumnya sudah pernah menyampaikan juga, cuma kali ini mungkin momentumnya lebih kuat. Kalau ada proses perdamaian di Palestina, Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian misalnya. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000, kita ada pengalaman untuk melakukan hal itu. Jadi PBB ke depan ini betul-betul menurut saya soul searching. Dan Indonesia dan juga negara berkembang harusnya yang paling punya kepentingan. Karena mencegah negara besar aksinya unilateral. Kalau mau perang langsung perangan gitu. Kalau kita kan tidak bisa karena kita negara yang lebih kecil powernya. Bisa dikatakan kalau memang ini menjadi momen untuk PBB kontemplasi dan juga reroute. Betul. Dan menurut saya itu yang kata-kata yang paling tepat ya, kontemplasi. Karena terlalu banyak kayaknya 2-3 tahun belakangan ini konflik tuh terlalu menebal. Di sisi yang lain ada kerusakan-kerusakan yang bukan disebabkan manusia. Kalau perang kan karena manusia. Ada kerusakan yang bukan disebabkan manusia, bencana alam, perubahan iklim. Sehingga kita harus menghadapi dua persoalan sekaligus secara bersama-sama. Dan tentu saja dari hasil ataupun juga dari sidang umum PBB ini tentunya diharapkan memberikan dampak yang besar bagi permasalahan-permasalahan. Dan Indonesia tentunya juga menjadi negara yang bisa dikatakan sebagai jubir negara-negara berkembang, begitu, Prof? Boleh dibilang begitu jubir, ya. Karena Indonesia salah satu negara yang paling aktif sekarang di forum-forum multilateral yang isinya atau anggotanya adalah negara-negara berkembang. Kita jadi anggota baru BRICS. Di G20 kita 2 tahun yang lalu baru jadi chair. Lalu dilanjutkan oleh India, juga negara berkembang. Lalu Brazil, juga negara berkembang. Jadi ada momentum. Makanya Indonesia presiden juga tetap aktif. Pertemuan G20 menyuarakan masalah-masalah negara berkembang. Kemudian di BRICS, di OKI, negara-negara Islam di Timur Tengah, itu agendanya semua negara berkembang. Karena itu menurut saya harusnya negara-negara berkembang ini lebih aktif lagi dan juga mungkin mempertimbangkan hal-hal baru ya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Dan tadi karena saya juga sempat menyimak tadi karena Indonesia masih di awal-awal dapat giliran untuk berpidato Presiden Prabowo Subianto ketiga bahkan setelah Amerika Serikat, tentu saja ini bisa menarik perhatian negara-negara lain karena berbicara di hadapan pemimpin negara lain, begitu. Saya setuju, walaupun juga ini kan dunia era digital. Setelah ini bisa di rewatch oleh orang melalui berbagai saluran sosial media dan akan diamplifikasi oleh tidak hanya oleh Indonesia dan mungkin akan lebih banyak ditonton lewat jalur-jalur sosial media. Yang paling penting adalah momentum Indonesia kali ini untuk menyampaikan hal-hal terutama soal Palestina dan juga soal-soal konflik di tempat lain, masalah-masalah yang dihadapi dunia itu, UN General Assembly itu adalah memang tempatnya. Jadi kalau diplomasi yang kemarin dilakukan berbagai cara di berbagai forum, hari ini pemimpin dunia duduk di situ dalam satu platform saling menyampaikan pendapatnya. Dan karena itu saya kira akan menarik sekali untuk melihat apa yang dikatakan oleh pemimpin negara lain juga gitu dalam kesempatan ini. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita tapi tetaplah